ya. Jadi PHP ya atau dia singkatan dari Hypertext Preprocessor. Itu adalah sebuah bahasa script yang berbasis server ya atau server side yang mampu memparsing kode PHP dari kode web ya dengan ekstensinya .php ya. Sehingga menghasilkan tampilan website yang dinamis di sisi klien ya atau browser ya. Dengan menambahkan skrip PHP, kita bisa menjadikan halaman HTML menjadi lebih powerful, dinamis, dan bisa dipakai sebagai aplikasi lengkap. Misalnya kan kita mau bikin web portal atau e-learning ya atau e-library dan lain-lain ya. Jadi kalau kemarin kita bikin HTML itu kan baru bikin yang statis ya. Statis, tapi kan belum belum apa namanya dari segi interface-nya belum kita bahas ya, belum menarik lah. Nah, sekarang kita dari HTML kita bisa, combine atau kombinasikan dengan PHP, di mana PHP itu membuat halaman HTML itu menjadi powerful, menjadi dinamis ya, atau bisa, menjadi lebih indah gitu ya dengan PHP. Nah, PHP itu pertama kali dikembangkan oleh seorang programmer yang bernama Rasmus Lertoft pada tahun 1995. Ya, kemudian Rasmus ini merilis kode sumber tersebut untuk umum dan menamakan PHP ya, garis miring F1, sehingga banyak, pemrograman yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. Dan selanjutnya pada tahun 1997 perusahaan bernama Zen mengembangkan interpreter PHP tersebut menjadi lebih baik, ya. Kode PHP ini diproses melalui pemrosesan dari sisi server. Ya, makanya PHP disebut script server side, sehingga kode PHP tidak bisa diberikan langsung ketika ada permintaan dari klien atau browser, ya. Jadi, beda antara HTML dan PHP, ya. Kode PHP itu dimasukkan ke dalam kode HTML, ya, dengan cara menyelipkannya di dalam kode HTML. Untuk membedakan kode PHP dengan kode HTML, itu di depan kode PHP itu diberi tag pembuka dan diakhiri kode PHP diberi tag penutup ya, kalau sintak PHP. Dengan adanya kode PHP, sebuah halaman web bisa melakukan banyak hal yang dinamis seperti mengakses database ya, kemudian membuat gambar, membaca, menulis file dan sebagainya. Dan hasil pengolahan kode PHP ini akan dikembalikan lagi dalam bentuk kode HTML untuk ditampilkan di browser ya. Nah, ini ada 4 jenis tag yang bisa digunakan untuk memasukkan kode PHP ya. Kalau kemarin kan HTML ya. Nah, ini kalau di PHP jenis tag-nya itu ada tag standar ya, tag pendek, tag ASP dan tag script. Kemudian untuk pembuka dan penutup pada tag pembukanya ya, kalau itu dia ada hampir sama ya ini, tapi di sini dia, pakai, tanda tanya PHP. Kalau kemarin HTML kan, eee, tanda lebih kecil ya kan, kemudian misalkan HTML dan nanti diakhiri dengan garis miring HTML. Kalau PHP yaitu tanda tanya PHP, kemudian tag penutupnya ada tanda tanya, tanda lebih besar, ya. Nah ini, ya kalau tag pendek bisa langsung tanpa kita nuliskan PHP-nya, kemudian kalau untuk tag, ASP, ya kita pakai tanda, eee, person, ya. Kemudian untuk, tag script, ya, kita, bisa menuliskan script language sama dengan, tanda kutip 2 PHP ya, kemudian dari titik 2 dan diakhiri dengan penutup, ya. Nah ini untuk tag penutupnya, ya. Oke ya, ini jadi, tadi kalau HTML kan dia penutupnya pasti, slash ya, slash, entah itu body atau title ya, itu, ada garis miringnya untuk penutupnya. Nah, yang dapat langsung diterapkan di semua platform adalah teks standar dan teks script, ya. Nah, di sini dalam mode ini bahasa pemrograman bukan ada PHP versi 5 sehingga jenis tag yang harus digunakan adalah tag standar. Untuk tag lainnya perlu penyetingan di server oleh administrator servernya. Oke, ini,
Kita bisa coba misalkan ya, buka file baru dan kemudian ketikkan script bawah ini ya, tuh. Mungkin ini nanti, cobanya nanti ya, saya ini dulu, saya jelaskan dulu. Ya ini jadi di sini ya kalau PHP, penulisan PHP-nya adalah, tanda seperti ini ya, tanda lebih kecil ya, lebih kecil tanda tanya PHP kemudian echo ya. Ini biasa ini adalah script pertama, PHP pertama saya ya kan, berarti ini nanti akan muncul ya kan, berarti kalau di dalam tanda kutip 2 ya kan. Kemudian ini saya sedang belajar, kemudian, ini ya langkah-langkahnya simpan file dengan nama contoh4.php. Nah untuk melihat hasilnya, nah ini bedanya sama HTML, itu melihat hasilnya buka browser masuk ke dalam localhost ya, dan folder penyimpanan. Ya pilih file contoh04.php maka akan tampilnya seperti ini. Jadi ini kalau kemarin kan kita bisa langsung jalankan ya, kalau pakai HTML. Kalau PHP, kita panggil localhost ya kan, kemudian, direktori di mana kita, simpan filenya, ya. Nah, ini nanti output-nya seperti ini, ya. Nah, contoh ini, tadi yang ini ya, merupakan contoh script PHP yang berdiri sendiri tanpa ada tambahan script yang lain. Perintah echo, nih ada echo ya di tadi, itu merupakan perintah yang digunakan untuk pencetak. Ya, script PHP bisa juga digabungkan dengan tag HTML. Jadi, di sini ya, ini kan ada echo ya. Echo ini berarti dia akan, menampilkan ya, menampilkan ya, tulisan ya, itu, di, webnya ya. Jadi echo ini adalah untuk mencetak atau menampilkan ya, jadi apa yang dituliskan di sini ini akan ditampilkan di webnya ya. Oke, sekarang perbedaan antara HTML dengan PHP ya. HTML itu dapat diakses langsung, ya kan kemarin kita pakai Notepad kita bisa langsung ya kan, klik, filenya ya kan yang, ekstensinya HTML, data HTML ya kita bisa langsung ya kan, dapat diakses langsung tanpa melalui akses server saat ada permintaan dari klien atau browser, ya kan. Sementara ya, kalau PHP itu harus diakses melalui server, ya saat ada permintaan dari klien atau browser. Ya, jadi kalau yang HTML kemarin bisa langsung jalankan, tapi kalau PHP ya, itu kita harus tambahkan ini nih ya, diakses melalui server ya saat ada permintaan klien. Nah ini kalau karena kita masih bikin sendiri ya di komputer kita gunakan ini localhost ya kan. Jadi PHP harus diakses melalui server saat ada permintaan dari klien atau browser. Jadi localhost kemudian direktori mana yang, data kita simpan atau file disimpan, kemudian nama, filenya, ya. Jadi kalau yang ini, yang HTML itu kan langsung ya, kita klik aja, di filenya dia akan muncul. Tapi kalau untuk PHP ya kita menggunakan ini nih, melalui servernya ya. Nah kita bisa ketikkan localhost ya. Nah, di sini dari gambar, dua-duanya yang di atas ini, itu, kita bisa perbedaannya, ya. Jadi dapatkah Anda melihat perbedaannya tanpa melihat extension filenya? Ya, untuk file dengan extension HTML, ya nih, ya yang ini dengan HTML di gambar 3.2, kita dapat melihat hasilnya langsung di browser, ya kan, kita langsung nih, gitu kan. Sementara, ya kalau pernah langsung tanpa harus menjalankan akses server. Sementara untuk yang file, PHP ini ya, jadi kan ini contoh 01.html ya kan. Nah ini contoh 01.php ya. Nah ini di extension-nya ya,
untuk file dengan extension PHP di gambar 3.3 kita harus, memanggil ya atau menjalankannya melalui akses server yaitu localhost, ya. Jadi kita localhost, kemudian penyimpanan filenya pun disimpan pada, htdocs yang ada di folder, SAM. Nah, kita harus punya nih, folder SAM ya dan kemudian, folder htdocs. Ini sebenarnya supaya memudahkan kita, pada saat kita mau mengakses datanya. Jadi kita kumpulkan di satu folder, ya. Ini karena PHP kita harus menyiapkan folder, SAM PP-nya, ya. Kemudian itu ya, jadi perbedaan antara HTML sama PHP tadi.